Jumpa lagi di Garuda Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dua oknum Banpol yang menjadi kunci pengungkapan kasus Subang. Mari simak videonya. Banpol bisa masuk TKP padahal pintu terkunci dan digaris polisi siapa dia. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini masih menyimpan misteri dan belum bisa terungkap siapa pelakunya. Polda Jabar terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam mengungkap siapa pelaku pembunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang menarik dari peristiwa pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini. Adanya seorang Banpol yang bisa dengan mudah masuk ke lokasi tempat kejadian atau TKP. Banpol tersebut masuk ke TKP di tanggal 19 Agustus tahun 2021 di saat pemakaman Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu berlangsung. Padahal lokasi TKP sudah digaris polisi dan pintu masuk rumah juga dikunci, yang kemungkinan besar kuncinya dibawa pihak kepolisian. Lantas kenapa seorang Banpol bisa masuk ke TKP dan mengajak dan untuk ikut menguras bak mandi di dalam rumah? Siapa yang menyuruh dan mengizinkan Banpol tersebut masuk lokasi TKP? Kejadian yang kondisinya sudah digaris polisi. Freddy Sudaryanto melalui YouTube Freddy, mencoba menganalisa siapa sebenarnya Banpol tersebut karena sangat aneh. Seorang Banpol bisa masuk ke lokasi kejadian atau TKP yang sudah digaris polisi, bahkan pintu rumah juga dikunci dan dipegang pihak kepolisian, kata Freddy Sudaryanto tanggal 19 Agustus tahun 2021, merupakan waktu yang sangat krusial dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat saat itu. Waktu berlangsungnya pemakaman Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, namun ternyata di siang hari Banpol masuk ke lokasi kejadian atau TKP. Bukan hanya Banpol tetapi ada juga beberapa orang sipil yang masuk ke TKP di sore harinya dan ternyata tidak ada penjagaan yang ketat di TKP tersebut. Memang sudah dijaga ada polisi lain, kita tidak tahu apakah perintahnya dari penyidik atau bukan, kata Freddy Sudaryanto. Selain Banpol, kata Freddy, ada juga orang yang masuk ke dalam tapi pada sore harinya, yakni Pak Mulyana dan Pak Yosep, termasuk Pak Arif yang diam di halaman rumah, kata Freddy, penjaga di lokasi kejadian. Sangat longgar sekali sehingga Banpol bisa masuk begitu saja, padahal satu hari setelah kejadian, saat yang sangat krusial dalam sebuah kasus di mana lokasi kejadian harus dijaga ketat agar tidak bisa masuk orang sembarangan ke lokasi kejadian. Sangat disayangkan sekali penjaganya tidak begitu ketatnya sehingga Banpol bisa masuk begitu saja. Freddy Sudaryanto juga mempertanyakan siapa sebenarnya Banpol tersebut dan atas perintah siapa Banpol bisa masuk ke lokasi TKP. Hanya saja mantan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol R.D. Acaniago menyatakan tidak ada keterlibatan Banpol dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Hanya saja tidak ada keterlibatan di sini masih menjadi tanda tanya apa yang dimaksud dengan tidak ada keterlibatan di sini. Sementara juga tidak mendengar adanya Banpol pernah diperiksa apa belum. Kita tidak tahu apakah Banpol ini pernah diperiksa apa tidak oleh pihak kepolisian. Namun pihak kepolisian tidak akan memberikan informasi kepada media ketika Banpol tersebut diperiksa. Hanya saja siapa sebenarnya dan apa peran Banpol di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini. Berharap kejelaskan pihak kepolisian apakah sudah diperiksa apa belum, kemudian kelanjutannya bagaimana. Padahal sudah melewati garis TKP dan garis polisi lain. Yang jadi pertanyaannya, siapa yang menyuruh Banpol menerobos garis polisi dan masuk dalam TKP? Jika Banpol masuk ke lokasi kejadian atas suruhan dari pihak kepolisian ini, sebenarnya sudah menyalahi. Yang menyuruhnya polisi masuk ke dalam TKP ini sudah jelas-jelas hal yang sangat disayangkan, ujar Freddy Sudaryanto. Bahkan Banpol tersebut ketika masuk lokasi TKP mengajak Danu untuk membersihkan atau menguras bak mandi, dan karena yang dilihat dan seperti polisi maka Danu mau diajak untuk membersihkan bak mandi di TKP. Lalu yang jadi pertanyaannya adalah saat masuk ke dalam rumah apakah Banpol sudah membawa kunci, karena mungkin saja kunci rumah sudah disita oleh pihak kepolisian pada hari pertama tanggal 18 AGT 2021. Kemudian Banpol bisa mendapatkan kunci dari mana? Apakah memang hasil daripada sitaan tanggal 18 kuncinya disimpan di Polsek? Kita tidak tahu, ujar Freddy Sudaryanto. Banpol tersebut masuk ke dalam rumah TKP yang diikuti oleh Danu dan menguras bak mandi yang ada di TKP. Dan yang jadi pertanyaan, kenapa Banpol harus menguras bak mandi dan apa tujuan dari menguras bak mandi tersebut? Kenapa tidak mengepel lantai atau yang lain, dan hanya menguras bak mandi yang ada di TKP saja? Kejanggalan ini bisa saja menjadi pertanyaan banyak pihak dalam mengungkap siapa pelaku pembunuh ibu dan anak Subang, Jawa Barat. Freddy berharap kasus Subang bisa segera terungkap siapa pembunuh ibu dan anak yang sebenarnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Dan masukkan komentar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.